Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai masalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Slide. Adapun anggota kelompok kami yaitu 1. Wahyu Nisiska Septeningsih, kedua Febri Purnama Natasha, ketiga Andi Fatwa Ristula, keempat Agung Maulana, kelima saya Sulfianti Kristi sebagai moderator, keenam Ilham Latif Lailatul Anam, ketujuh Agus Chandra. Selanjutnya yaitu pemaparan materi pendahuluan yang akan dibawakan oleh Saudara Andi Fatwa. Kepada Saudara dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja pendahuluan. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara plural dengan segenap masyarakat heterogen yang dilatar belakangi oleh banyak pulau, agama, suku, bahasa, dan adat istiadat yang beragam. Mengingat akan keragaman tersebut diperlukan pengaturan tatanan kenegaraan yang dapat mengakomodir kepentingan bersama melalui kebijakan-kebijakan negara yang kuat dan menjadi sebuah pedoman serta acuan untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan sehingga terwujudnya Bhinneka Tunggal Ika dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan adalah negara yang diorganisir di bawah satu pemerintahan pusat. Pengaturan pemerintahan dalam Negara Kesatuan berasal dari pusat ke daerah atau berasal dari atas ke bawah, top down. Dengan pemberlakuan sistem sentralisasi atau desentralisasi, dan kewenangan tertinggi terdapat pada pemerintah pusat. Dalam sistem negara kesatuan, biasanya kewenangan pemerintah daerah yang dirinci, sedangkan kekuasaan yang tidak dirinci dianggap dengan sendirinya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Seiring dengan berbagai permasalahan yang muncul sebagai akibat dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, di antaranya isu federalisme dan tidak adanya hubungan hierarki antara pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. Undang-undang tersebut kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan sebelumnya juga telah dilakukan amandemen terhadap pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dengan harapan untuk memperbaiki dan menghilangkan berbagai kekurangan sebelumnya sebagaimana dimaksud. Regulasi pemerintahan daerah yang terdapat di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah secara umum berlaku bagi seluruh daerah-daerah otonom yang terdapat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan beberapa daerah yang diistimewakan di Republik ini, seperti halnya daerah istimewa Yogyakarta dan Aceh. Maka, bagaimana konsep pengaturan pemerintahan daerah seharusnya dalam Negara Kesatuan? Dan apakah konsep pengaturan pemerintah daerah di Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta sesuai dengan konsep negara kesatuan yang ideal, dan apakah Indonesia benar-benar menerapkan konsep bentuk negara kesatuan secara utuh di dalam Undang-Undang Dasar 1945 beserta Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan kekhususan apa saja yang diberikan kepada dua daerah tersebut. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Andi Fatwa yang telah memaparkan mengenai pendahuluan. Selanjutnya yaitu konsep yang akan dipaparkan oleh Saudara Agus Chandra. Kepada Saudara dipersilakan. Baik, terima kasih. Adapun konsepnya, menurut G.I. Strong, konsep negara kesatuan atau unitarisme adalah struktur negara yang kekuasaan dan wewenang legislatif tertingginya berada dalam suatu organisasi legislatif nasional dan kekuasaan negara dipusatkan pada pemerintahan pusat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan negara kesatuan merupakan negara yang pemerintah pusatnya mempunyai wewenang untuk mengatur keseluruhan daerahnya. Indonesia merupakan negara kesatuan yang menggunakan sistem desentralisasi melalui otonomi daerah. Artinya, di sini pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah. Namun dengan beberapa pengecualian, terutama terkait politik, di mana wewenang dalam bidang politik luar negeri, justisi, agama, pertahanan, keamanan,
moneter, dan fiskal tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat dan tidak diberikan kepada daerah. Setiap negara kesatuan memiliki karakter yang berbeda. Demikian dengan Indonesia. Setidaknya ada beberapa ciri yang dimiliki Indonesia sebagai negara kesatuan yang membuatnya berbeda dari negara lainnya. Adapun ciri khas tersebut sebagai berikut. 1. Indonesia sudah bertekad untuk menjadi negara kesatuan sejak dimulainya zaman kemerdekaan, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. 2. Pembentukan negara kesatuan sesuai dengan tekad yang tertuang pada alinea kedua pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 3. Prinsip kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia diperkuat lagi pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu dalam upaya membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Keempat, pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengandung dasar bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini sesuai dengan Sumpah Pemuda tahun 1928, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. 5. Pada perubahan Undang-Undang Dasar 1945, ada ketetapan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mengatur untuk tidak mengubah apapun dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menetapkan NKRI sebagai bentuk mutlak bagi Indonesia. 6. Dalam segi kewilayahan, karakteristik Indonesia dapat dilihat pada pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Istilah Nusantara digunakan untuk menunjukkan kesatuan wilayah perairan dan barisan pulau-pulau Indonesia. Walaupun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, namun semuanya bersatu dalam satu kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Agus Chandra yang telah memaparkan mengenai konsep. Selanjutnya yaitu realita yang akan dipaparkan oleh Saudari Wahyuni Siska Septeningsih. Kepada Saudari dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja bagian realita. Realitas kehidupan bangsa Indonesia saat ini dikhawatirkan mengalami kemunduran dalam semangat nasionalisme yang merupakan bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia yang dulu dikenal dengan bangsa yang ramah, rukun, karena merasa senasib dan memiliki kesamaan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Namun, kini lebih dikenal dengan bangsa yang mudah marah dan tersinggung, sehingga setiap hari kita disuguhkan dengan berita-berita kerusuhan dan kriminal di mana-mana. Dengan demikian, untuk menanamkan pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat terhadap rasa nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu melalui dunia pendidik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Wahyuni Siska Septeningsih yang telah memaparkan mengenai realita. Selanjutnya yaitu masalah yang akan dipaparkan oleh Saudari Febri Purnama Natasha. Kepada Saudari dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya.
Masalah, menurut Tojo, terdapat 3 masalah yang selama ini dihadapi oleh Indonesia. 1. Masalah adalah masalah radikalisme terorisme yang ujungnya ingin mengganti ideologi Pancasila, ingin merubah Undang-Undang Dasar 1945, ingin merusak NKRI, dan ingin memporak-porandakan kemajemukan bangsa ini. Ini tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini. 2. Masalah narkoba yang hingga saat ini masih banyak terjadi di Indonesia dan negara berada dalam keadaan darurat tentang bahaya narkoba. Bahkan rata-rata 60 orang meninggal per hari akibat mengonsumsi narkoba. 3. Korupsi. Menurut masalah ini, yang harus dicermati dengan baik sebab hampir setiap hari ada saja oknum yang tertangkap akibat korupsi. Bagi PNS, bagi pengambil kebijakan harus hati-hati dengan korupsi terkait anggaran, pajak, pembelian barang hibah, mekanisme barang dan jasa. Tojo berharap agar masyarakat dapat menyampaikan dan mempraktekkan hal tersebut kepada masyarakat luas, sehingga seluruh masyarakat dapat memperteguh pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi Indonesia memiliki berbagai macam keberagaman, mulai dari kepercayaan suku dan budaya. Bangsa ini adalah bangsa yang besar, 7.000 lebih suku-suku bangsa yang ada di Indonesia ini. Beraneka ragam budaya, beraneka ragam suku, beraneka ragam agama, dan aliran kepercayaan. Itulah yang namanya negara kesatuan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ujar Tojo. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Febri Purnama Natasha yang telah memaparkan mengenai masalah. Selanjutnya yaitu solusi yang akan dipaparkan oleh Saudara Agung Maulana dan Saudara Ilham Latif. Kepada Saudara dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi dari hasil materi diskusi kami. Upaya perubahan bangsa tentu harus dilakukan dan menjadi harga mati bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ada beberapa hal yang mungkin bisa menggerakkan kekuatan bangsa Indonesia, diantaranya yang pertama, mendidik bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mampu mengamalkan norma-norma agama dalam setiap segi kehidupan. Yang kedua, menjadikan bangsa Indonesia mempunyai nilai lebih, serta menciptakan manusia Indonesia yang unggul dalam rangka memacu pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang ketiga, mendorong menciptakan sistem kelembagaan ekonomi, sistem kelembagaan politik, serta pemerintahan yang bersih, yang didukung oleh penegakan hukum yang berkeadilan dan beradab. Kemudian yang keempat, mengembangkan kapasitas ekonomi bangsa dan menyelenggarakan upaya penanggulangan kemiskinan. Peningkatan kualitas manusia Indonesia adalah mendidik bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mampu mengamalkan norma-norma agama dalam segi kehidupan dan menjadikan bangsa Indonesia memiliki nilai lebih serta menciptakan manusia Indonesia yang unggul dalam rangka memacu pemberdayaan. Setelah itu, penguatan kelembagaan pembangunan bangsa adalah mendorong menciptakan sistem kelembagaan ekonomi serta sistem kelembagaan politik dan pemerintahan yang bersih, efisien, serta efektif. Kemudian, penguatan ekonomi rakyat adalah peningkatan kapasitas ekonomi bangsa dan menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan serta kesenjangan sosial. Menguatkan perekonomian rakyat pada dasarnya meningkatkan ekonomi kapital sebagai efek peningkatan taraf hidup, meningkatkan human kapital sebagai efek pelayanan publik serta pendidikan, meningkatkan sosial kapital sebagai efek peningkatan kesejahteraan serta memperkuat pembangunan bangsa. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Agung Maulana. Selanjutnya itu solusi yang akan diselanjutkan oleh Saudara Ilham Latif. Kepada Saudara dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh moderator. Saya akan menyambung materi yang sudah dipaparkan oleh Agung Maulana. Usaha merealisasikan hal tersebut mengandung makna setiap individu dalam kapasitas pemain usaha mikro, kecil, menengah dapat menerima kesempatan yang sama untuk berusaha, sehingga dapat menciptakan kesempatan kerja bagi dirinya dan atau bagi orang lain. Kunci sukses menggerakkan potensi ini adalah modal yang bersumber dari dana masyarakat yang dihimpun oleh perbankan, dana bersubsidi yang disalurkan oleh pemerintah, dan dana investasi. Yang terakhir yaitu pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan dan pemerataan pendapatan bagi rakyat miskin di Indonesia.
Pelaksanaannya dilakukan melalui kerjasama dengan semua sektor, yaitu sektor usaha, perbankan, masyarakat, dan dimotori oleh pemerintah. Penanggulangan kemiskinan lebih efektif dilakukan melalui peningkatan program pemberdayaan masyarakat di seluruh bidang pembangunan, karena pemberdayaan merupakan solusi alternatif penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Di samping bersifat berkelanjutan, pola ini melibatkan seluruh pihak, masyarakat, sektor usaha, dan pemerintah, dan efektif serta efisien. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan upaya pemerintah mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan yang mulai luntur dan meningkatkan pelaksanaan good governance. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ilham Latif yang telah memaparkan materi mengenai solusi. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan saya paparkan. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan suatu negara yang berbentuk kepulauan atau nusantara yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang sekaligus juga memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, negara persatuan adalah merupakan suatu negara, satu rakyat, dan satu wilayah dan tidak terbagi-bagi. Misalnya seperti negara serikat. Satu pemerintahan, satu tertib hukum, yaitu tertib hukum nasional. Satu bahasa serta satu bangsa, yaitu Indonesia. NKRI dikenal juga sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya, ras, suku, dan agama yang berbeda-beda, sehingga tercermin dalam satu ikatan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yaitu persatuan bangsa dan negara Indonesia. Perbedaan adalah suatu bawaan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Baik, demikianlah pemaparan materi kami mengenai masalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila ada kurang lebihnya atau apabila ada salah kata dan perbuatan kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.